melakukan pungutan di luar ketentuan. Nah, ini adalah pungutan ini sesuatu hal yang sangat riskan ya. Kabar gembira untuk kita semuanya, masa kerja atau masa kontrak P3K ini nanti bisa sampai pensiun, teman-teman. Hal tersebut dipertegas dari surat edaran terbaru dari Kemenpan RB tertanggal 14 Juli 2023 tentang masa perjanjian kerja dan juga perpanjangan kontrak P3K jabatan fungsional guru. Tentunya di sini kita harus memenuhi syarat agar masa perjanjian kerja kita ini bisa seumur hidup dan kita nggak akan terdampak dari peraturan presiden khususnya pada bab yang ke-9, yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi, yaitu 4 syarat P3K ini bisa dikontrak sampai pensiun, teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah resikonya kalau kita melanggar? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mengetahui informasi terbaru yaitu dari surat Kemdikbudristek, yaitu tertanggal 4 Juli 2023 terkait tentang usulan sistem perpanjangan kontrak P3K. Nah, dari Kemdikbudristek ini memandang bahwasanya untuk masa perjanjian kerja atau kontrak P3K ini diusulkan untuk nanti bisa usia pensiun guru atau sampai dengan usia 60 tahun, teman-teman, yaitu demi efisiensi untuk anggaran pengadaan ASN P3K. Kalau misalkan diadakan secara berkala gitu ya, padahal kita sudah menjadi ASN P3K. Nah, selanjutnya usulan dari Kemdikbudristek yang ditujukan kepada Kemenpan RB, maka di sini diberikan jawaban yang sangat positif, yang mana untuk jawabannya itu disuratkan yaitu tanggal 14 Juli 2023. Tentunya di sini dari Kemenpan RB itu memberikan dasar-dasar hukum terkait tentang hal-hal yang mengatur yaitu masalah perjanjian kerja dan juga perpanjangan kontrak P3K, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita bisa menarik kesimpulan dari paparan Kemenpan RB ini, yaitu khususnya pada poin yang keempat, teman-teman, yaitu sehubungan dengan hal-hal seperti atas dalam rangka mengefisiensikan proses pengadaan jabatan fungsional guru. Pada prinsipnya, perpanjangan perjanjian kerja jabatan fungsional untuk guru ini dapat dipertimbangkan sepanjang belum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan guru dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ya, serta sesuai dengan kinerja dan juga kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Artinya organisasi yang dimana kita bekerja ya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita menelaah kembali terkait tentang surat edaran ini, maka di sini kita bisa menyimpulkan yaitu setidaknya ada 4 syarat perpanjangan kontrak kerja P3K ini bisa sampai usia pensiun ya, atau kalau misalkan guru sampai usia 60 tahun, teman-teman. Yang mana di sini untuk yang pertama yaitu di sini untuk 4 syarat perpanjangan kontrak kerja P3K ini adalah yang pertama yaitu kita belum memasuki batas usia pensiun ya. Jadi syarat utama masa perjanjian kerja ini diperpanjang terus ini adalah asalkan kita ini belum memasuki batas usia pensiun. Dikarenakan untuk jabatan fungsional guru itu adalah telah diatur usia pensiunnya itu adalah di sini ketika sudah memasuki usia 60 tahun ya. Jadi dengan peraturan ini teman-teman yang saat ini mungkin usianya 30 atau 25, maka nanti nggak perlu khawatir kalau misalkan nanti nggak diperpanjang ya kontrakan. Nah, kalau misalkan di sini SK kita per 5 tahunan misalkan, maka nanti setelah 5 tahun maka SK tersebut itu akan diperpanjang ya secara otomatis. Asalkan di sini kita usianya belum 60 tahun, maka nanti SK kita itu akan diperpanjang. Dan selanjutnya untuk persyaratan yang kedua yaitu perpanjangan kontrak kerja P3K ini bisa dilakukan, yaitu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, teman. Jadi di sini yang bisa memutus hubungan kontrak atau hubungan kerja P3K ketika teman-teman melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi syaratnya untuk yang kedua yaitu kita tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tentunya di sini kita harus menjaga diri dan juga melihat situasi kondisi sehingga kita ini kan sebagai seorang guru ya, ini harus memberi contoh yang baik terhadap anak didik kita. Jangan sampai kita melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu nanti akan membuat nama
buruh kita ya, itu juga akan berdampak pada kontrak kerja P3K kita, nanti bisa diberhentikan dan nggak diperpanjang ya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, syarat perpanjangan kontrak kerja P3K yaitu harus sesuai dengan kinerja teman-teman. Jadi yang ketiga yaitu kerjaan kita itu harus sesuai dengan kinerja. Tentunya kalau misalkan kita sebagai jabatan fungsional itu adalah memiliki sasaran kerja pegawai ya, atau SKP. Sehingga kita upayakan SKP yang kita buat itu semuanya harus tercapai. Dan di sana itu kan ada, setelah SKP dibuat nanti di bagian akhir itu kan ada PKG ya, yaitu penilaian kinerja guru. Sehingga di sini kita bekerja harus sesuai dengan kinerja, dengan sasaran yang kita buat. Tentunya masing-masing daerah ini memiliki standarisasi tersendiri terkait tentang hal ini. Dan berikutnya untuk yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu syarat perpanjangan kontrak kerja P3K. Ini adalah yaitu di sini harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Artinya kalau misalkan di organisasi kita ini misalkan adalah di dinas pendidikan ya, yaitu di SDA atau SDB atau SDC, di dinas pendidikan kita masing-masing ini masih memerlukan, ini kita akan tetap berpanjang. Nah kalau misalkan sudah nggak ada kebutuhan organisasi akan adanya perampingan, maka bisa jadi ini kita untuk perpanjangan kontraknya ini tidak akan bisa diberikan. Jadi ini adalah 4 syarat perpanjangan kontrak kerja P3K. Yang pertama adalah belum masuki usia pensiun yaitu 60 tahun. Yang kedua tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sesuai dengan kinerja atau SKP. Berikutnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau misalkan organisasi kita ini masih membutuhkan, tentunya kita masih bisa diperpanjang ya. Dan tentunya nanti bisa secara otomatis sampai dengan batas usia pensiun. Dan berikutnya di sini hal yang tak kalah pentingnya yang perlu kita cermati yaitu pada poin yang kedua teman-teman, yaitu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah tentunya teman-teman melihat di kontrak kerja P3K-nya setelah menerima SK atau sebelumnya, ketika penandatanganan perjanjian kerja itu telah membaca ya kira-kira kewajibannya apa sebagai P3K tersebut. Kemudian hal-hal yang dilarang itu kira-kira seperti apa. Kalau misalkan di sini kita menyimak yaitu dari surat edaran Menpan RB nomor 11 tahun 2023 tentang disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dipublikasikan tanggal 11 Juli 2023 kemarin. Maka di sini kita sebagai P3K ini harus mematuhi ketentuan disiplin P3K ya. Ini ada untuk kewajiban-kewajibannya nanti kita bahas pada video setelah ini. Nah di sini adalah kita bahas yang nggak boleh dilakukan ya. Yang nggak boleh dilakukan sebagai ASN P3K setidaknya adalah seperti yang ada di sini ya. Nah ketentuan disiplin P3K, nah norma atau ketentuan yang mengatur mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada PP nomor 94 tahun 2021. Yang pertama yaitu menyalahgunakan wewenang. Nah tentunya kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang. Yang kedua yaitu menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan ya. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain misalkan, itu bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin, tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah ini teman, jadi nggak boleh nyambi gitu ya istilahnya itu. Jadi kita jadi P3K itu harus fokus sesuai dengan bidang keahlian kita dan jabatan yang kita emban. Jadi nggak boleh yang C ini lakukan. Kemudian bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan ya teman oleh pejabat bidang kepegawaian. Kemudian memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik itu bergerak maupun nggak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah ya. Kemudian melakukan penguatan di luar ketentuan, melakukan pungutan ya teman. Melakukan pungutan di luar ketentuan. Nah ini adalah pungutan ini sesuatu hal yang sangat riskan ya. Jadi jangan sampai dilakukan sebagai seorang guru memungut apapun dari siswa maupun juga wali murid teman-teman. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek pada G yaitu melakukan kegiatan yang merugikan negara. Ini tentunya juga nggak boleh ya. Kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Nah ini teman. Kemudian menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Kemudian menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau mungkin juga pekerjaan. Kemudian meminta sesuatu
yang berhubungan dengan jabatan, kemudian juga melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Nah, setidaknya di sini dari poin A sampai L ini kita harus cermati, bukan hanya kita cermati namun juga kita terapkan ya sebagai bahan pengingat kita bahwa ini adalah kewajiban kita itu sebagai apa. Tentunya kita maksimalkan kewajiban kita. Larangannya apa? Ini jangan sampai dilakukan ya teman. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.